Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting, di mana ini menyangkut 50% dari tradingan Anda. Jadi ketika teman-teman nggak punya ini, teman-teman nggak tahu ini, teman-teman biasanya sudah kalah 50%. Ya, jadi ini cukup penting dan beberapa hal yang tidak diketahui oleh masyarakat yang trader, yang menjadi trading, yang suka trading gitu. Jadi ini cukup akan sangat membantu sehingga ketika teman-teman udah tahu, oh saya udah terkena ini, saya harus mengubahnya. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya itu apa. Itu adalah psikologis trading. Ya, psikologis trading kita bisa bilang bahwa dia memakan 50% porsi dari keberhasilan kita untuk trading gitu. Jadi psikologis ini apa? Psikologis inilah yang membuat kita melakukan close dan open position gitu ya. Dan ketika kita open position, ada kemungkinan besar kita close di tengah jalan karena psikologis. Sangat mungkin sekali. Ketika teman-teman melihat, oh ini analisasi ini dan analisasi ini sama ya, terus tiba-tiba analisa ini berbalik arah, teman-teman udah mulai takut, udah mulai berpikiran, oh ini sepertinya akan balik arah gitu, apakah saya close sekarang atau enggak. Nah itulah contoh-contoh serangan psikologis. Teman-teman udah mulai nggak memikirkan trading plan yang awalnya teman-teman lakukan, yang teman-teman udah rencanakan. Itulah yang akan membuat trading plan Anda gagal ya. Jadi akan sangat ada banyak sekali jebakan-jebakan yang dari pikiran kita sendiri ya, yang mempengaruhi tradingan kita begitu ya. Jadi ada jebakan psikologis dalam trading. Nah, jadi apakah itu ya? Dan pernahkah teman-teman terkena serangan psikologis trading begitu? Jadi ada banyak jenis ya, ada beberapa jenis, dan ini yang paling umum, paling sering terjadi kepada trader-trader, dan sampai sekarang masih ada yang terkena pasti ya, maksudnya yang udah berpengalaman pun masih kena gitu loh. Jadi jangan khawatir karena ini semua orang mengalaminya, semua orang yang trading pasti mengalami ini ya. Sehingga teman-teman harus tahu ya, serangan psikologis ini beneran atau enggak gitu loh. Jadi kadang memang ada suatu kondisi di mana psikologis kita itu membantu kita, tetapi seringnya adalah kita terkena serangan gitu. Kita mengubah, kita jadi kalah dengan psikologis kita karena psikologis kita ngomong close sekarang tapi sebenarnya bisa nanti gitu kan ya. Nah seperti itu ya. Kemudian kita harus kenali jenis-jenis ini ya. Ketika kita mengenali musuh kita akan tahu, kita akan mengerti bahwa kita bisa menanggulangi ini. Kita akan mencari cara untuk mencegah ya. Jangan sampai kita bisa mengobati, orang kalau dokter bilang lebih baik cegah sebelum terkena, bener kan? Jadi kita kalau bisa mencegah begitu ya. Jenis jebakan psikologis ini cukup banyak, ada 3 lah yang paling sering terjadi ya. Jadi ini paling umum, dan teman-teman kalau udah bisa tahu ini, saya berharap teman-teman bisa terbantu ketika teman-teman trading, sehingga teman-teman bisa menghasilkan profit yang bagus dan terhindar dari jebakan psikologis ya. Yang pertama, greed atau serakah ya. Serakah itu akan menyebabkan apa gitu loh. Dia bisa menyebabkan teman-teman membuat target yang terlalu tinggi. Ketika teman-teman melihat, oh harusnya bisa 1,5 nih, harusnya dari 1,5 kena TP nih, terus tiba-tiba lanjut terus ya, langsung lanjut terus menjadi 2 atau 3 kali dari teman-teman TP. Jadi teman-teman udah berpikir, oh iya udah setinggi itu ya, harusnya bisa ya, berarti lain kali saya membuat target yang tinggi gitu loh, jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah ya saya capek juga kan gitu kan. Jadi orang berpikir seperti itu, pasti ada seperti itu. Sehingga kadang-kadang kalau seringnya adalah target yang terlalu tinggi menjadikan profit menjadi loss gitu. Profitnya udah targetnya udah tinggi nih, udah profit ya, tapi rupanya harganya nggak mencapai target sehingga kena SL ya, jadi menjadi loss gitu loh.
Nah, kemudian apa yang berubah? Trading plan berubah. Ya tentunya dengan target yang terlalu tinggi, SL-nya semakin besar, benar ya? Kalau mengikuti sesuai RR ya, sesuai risk reward yang bagus, sehingga trading plan yang berubah, hasilnya pun akan jelek gitu loh. Loss kita makin besar. Nah, bagaimana contohnya? Kita akan lihat. Ya, ini contohnya kita ambil dari Euro USD ya. Ya, jadi contohnya saya buy nih di sini. Ya, oh ini ada konfirmasi segala macam, saya buy di sini, buy gitu ya. Kemudian saya SL di sini, oke. Saya TP di sini deh, gitu ya, 1:1. Terus rupanya bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Rupanya bisa lebih tinggi lagi. Misalnya ini 2 TP ya. Oh, jadinya, loh, berarti bisa lebih tinggi gitu ya. Harusnya saya TP-nya lebih tinggi aja kan, bener ya? Pasti orang lebih seringnya mikir begitu. Sehingga orang berpikir, oh iya, kalau begitu saya TP-nya lebih tinggi deh, ya kan? Sehingga kedepannya dia akan mencari TP yang lebih tinggi. Sehingga ketika ini pullback, ini contohnya nih pullback ya, pullback di sini, dia buy di sini, buy deh, ya. Kemudian semakin besar target, SL-nya semakin besar, bener ya? Kalau risk reward-nya bener, sehingga SL-nya akan di sini gitu loh. Yang semulanya harusnya di sini menjadi di sini. Nah, akhirnya apa? Kalau tidak berjalan sesuai rencana, SL kamu akan sangat gede gitu kan? Ya, ada target yang terlalu tinggi, SL yang kena, itu jadi pedang bermata dua. Teman-teman udah profit nih, udah profit di sini. Kalau teman-teman puas dengan hasil profit ini, teman-teman nggak, ya walaupun ini memang disayangkan, tetapi kalau teman-teman harus berpikiran rasional ketika SL teman-teman itu yang makin gede yang kena gitu loh. Jadi risk reward teman-teman kan kalau udah pasti ya ini akan berubah, sehingga teman-teman jadi loss lebih gede gitu ya. Nah, inilah contohnya trading. Sehingga kemudian kita ada namanya fear, ada takut gitu loh. Kadang apa sih takut itu ya, dia akan menyebabkan apa? Nah, pertama, dia akan menyebabkan target yang terlalu rendah ya. Target TP-nya terlalu rendah karena takut ya. Setelah kejadian sebelumnya yang tadi grade udah tergrade, takut juga. Oh iya, harusnya begitu ya, takut deh jadinya. Nggak mau terlalu tinggi gitu ya, jadi nggak terlalu tinggi TP-nya. Kemudian jadi kurang pede, jadi takut gitu loh. Asal profit seneng ya, profit seneng, kena mood swing dia, jadi profitnya seneng, lossnya dia marah gitu loh, takut gitu. Nah, setelah open position jadi panik, jadi nggak, aduh gimana ya gitu kan. Sehingga contohnya bagaimana ya, contohnya ini teman-teman, ini buy di sini ya, buy dia set TP di sini. Oke, set TP. Bukannya dia buy di sini ya, konfirmasi ini. Nah, dia set TP di sini. TP di sini, SL di sini. Oke. Ya, ini risikonya 1:2. Kemudian dia lihat, di sini ya. Dia lihat, kok ada merah gede ya, ada merubah juga gede. Wah, takut nih. Akhirnya dia TP di sini 0,4 ya. Dia TP di 0,4 dari TP yang seharusnya ya. Sehingga ketika dia lihat, harusnya bisa ya TP segini gitu ya, rupanya kena ya. Jadi takut sekali buka, aduh gimana ya, jadi takut, jadi berpikiran ulang, jadi bingung mau buka kapan gitu ya. Jadi nggak berani, ini di sini bisa open, dia nggak berani gitu loh ya. Bisa buy di sini, ini kan buy ya, bisa buy di sini nggak berani. Bisa ini SL ya, dan TP-nya bisa di sini ya, tapi dia jadinya close di sini 0,6 lah. Jadi dia nggak sesuai trading plan lagi, sehingga ketika dia ada profit sedikit dan ada sesuatu
satu candle yang sepertinya akan berbalik arah, dia langsung takut gitu loh. Ya, dia nggak membiarkan sampai kena SL. Sehingga orang ini lama-lama ya dia risk rewardnya akan jelek jadinya. Jadi dari harusnya 1:1, misalnya ini minimal 1:1 ya, minimal banget. Jadi 0,6:1, kemudian 0,4:1 ya, makin lama makin kecil nih. Sehingga kalau kamu tarik jangka panjang ya dia akan loss gede malah ya, jadi loss gede gitu loh. Sehingga teman-teman nggak bisa, orang seperti ini dia akan takut terus ketika tradingnya, akan takut ya. Harusnya bisa TP setinggi sepanjang ini, dia takut, dia tutup aja di sini gitu ya. Jadi ada yang seperti itu, sehingga teman-teman harus tahu bahwa ini adalah contoh kena ya. Kemudian dah hope dan ngarep ya. Ngarep akan menyebabkan apa? Kita melupakan trading plan lah, kita SL-nya dipindah-pindah terus. Kemudian semakin besar SL yang kita pindah, semakin besar loss-nya. Ya, contohnya bagaimana? Contoh hope trading ya. Ini seperti ini. Ini kok kita lihat, kita buy deh di sini ya. Ini kan udah buy. Oke, cuan di sini, TP, oke mantap. Kemudian ini buy lagi. Ya. Buy lagi, ada ini buy di sini, SL di sini. Ya, kemudian TP kita di sini misalkan. Ya. Kan enggak kena nih. Enggak kena. SL kan harusnya di sini ya. Dia masih mikir, ini kan sebelumnya trennya gede gitu ya. Ini udah break trend, harusnya masih lanjut. Kemudian dia pindah lagi SL-nya. Kemudian dipindah lagi SL-nya. Kemudian dia lihat ada kenaikan nih. Mungkin ya, makin di hold. Kemudian dipindahkan lagi SL-nya. Setelah ini baru mengerti, ya ini sudah lewat. Ini udah melewati dari SL kita, sehingga loss teman-teman itu jadi gede. Ya, teman-teman itu ngarep SL nggak konsisten gitu loh. Teman-teman udah mengubah trading plan-nya, SL-nya dipindah-pindah ya, dari sini menjadi sini, dari sini menjadi sini, dari sini menjadi sini, sehingga loss-nya itu sangat gede. Jadi sekali loss bisa gede banget, sampai profit teman-teman sebulan bisa habis langsung dalam sekali trading doang ya. Jadi jangan sampai teman-teman terkena ini. Kalau sudah kena SL ya sudah, kita lanjutkan besok ya. Kita jangan yang berpikiran bahwa teman-teman itu berpikiran bahwa kita bisa langsung, kita analisis kita udah benar banget 100%. Tidak, karena market itulah yang selalu benar. Ketidakpastian adalah kepastian di market. Sehingga ketika kena SL ya sudah ya, itu berarti memang jalannya memang sudah mau diganti gitu loh, mau mengganti tren, mau mengganti apa ya. Kalau sudah terkena ya udah, kita kembali lagi, kita berpikir kembali, kita belajar lagi begitu ya. Nah, inilah contoh hope trading ya. SL-nya dipindah-pindah, trading plan-nya berubah, sehingga loss-nya semakin gede begitu ya. Jadi kesalahan emosional trader apa? Pertama ya, dia akan buru-buru open position ya. Setelah mengamati, kalau ada loss sekali langsung berpikir, berarti harus balik arah, langsung tekan yang banyak gitu loh, open positionnya banyak, sehingga balance-nya bisa kembali cepat gitu. Kemudian dia takut ketika trading, takut gitu ya. Kalau udah sesuai sistem, ada trading plan, terus dia loss sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, takut jadinya. Padahal enggak, mungkin ke-5 kali bisa berhasil ya. Nah, kemudian dia bertahan di trade dan ngarep ya. Dia jadi seperti itu, SL-nya dipindah-pindah terus karena ngarep harganya berbalik gitu kan ya. Padahal tidak, sudah berganti sebenarnya. Tapi kita masih denial, kita masih nggak mau gitu, nggak mau mengubah pola pikir gitu ya. Kemudian dia gagal mengikuti sistem, sehingga batasan resikonya ditambah-tambah ya. Batasan risiko itu penting ya. Ketika kita membatasi resiko, stop ya udah. Kalau udah kena ya udah, berarti memang trade itu gagal, kita harus lanjut ke yang lain, jangan kita bertahan terus begitu. Kemudian kita mengubah sistem trading ketika kita loss udah berkali-kali nih, 5 kali loss, 4 kali win gitu ya. Terus teman-teman lihat, lossnya
banyak ya, lebih banyak daripada win, ya udahlah saya ganti deh. Nah itulah yang jelek ya, sistem trading itu nggak bisa dilihat seperti itu. Kemudian ya teman-teman lihat, teman-teman lihat ada teman lain, untungnya gede banget ya, dia lihat dalam jangka waktu pendek. Tetapi yang perlu kita kejar di trading ini adalah kita ingin mengharapkan tradingan dengan konsisten untung, bukan jangka waktu pendek begitu ya. Kalau bisa untung gede sekali terus-terusan bagus, tapi kalau cuma sekali itu jangan. Mending saya bisa konsisten profit setiap hari daripada saya sehari trading profit gede tapi besoknya bisa loss begede juga gitu loh ya. Kemudian ada reverse trading. Jadi ketika teman-teman udah open posisi berkali-kali, teman-teman loss gitu, teman-teman open posisi, setelah teman-teman loss kena SL, teman-teman langsung lawan gitu, reverse trading. Jadinya teman-teman berharap bisa memenangkan uang yang loss, sedangkan di market kita tahu bahwa yang seperti itu akan hancur pada akhirnya begitu ya. Trader yang sukses itu gimana? Mengambil setiap kesempatan trade ya. Ketika ada sinyal atau kondisi pasar yang menunjukkan konfirmasi arah, dia akan selalu mengambil kesempatan trading begitu. Kemudian kita harus belajar dari kesalahan dan mencari kesempatan selanjutnya. Kemudian kita akan menerima dan memahami kalau loss itu adalah bagian dari trading. Kemudian kita harus fokus mengikuti sistem dan melihat hasil jangka panjangnya ya. Kemudian kita harus fokus dengan konsistensi, siapkan dan gunakan trading plan ya. Untuk jangka panjang, jangan kita melihat hanya 10 kali trading, kita bisa melihat dari 30 kali trading, 40 kali trading. Apakah berhasil, itu baru menunjukkan bahwa trading plan-nya berhasil atau enggak gitu. Kemudian kita harus sabar dan hanya masuk ketika probabilitasnya tinggi ya. Ini adalah trading itu, orang bilang permainan peluang gitu ya. Sehingga kalau teman-teman masuk ketika probabilitasnya tinggi, teman-teman akan lebih mungkin menang dalam trading itu gitu ya. Jadi musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Jadi teman-teman harus mengerti ini ya. Teman-teman harus tahu bahwa psikologis ini yang akan membuat teman-teman close position dan terlalu awal, dan sehingga teman-teman jadi loss ya, jadi mengubah trading plan dan segala macam. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ini saya udah terkena nih, saya harus mengubah mindset, harus memperbaiki lagi, harus introspeksi lagi ya. Sehingga teman-teman harus tahu bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri begitu. Jadi semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari saya. Thanks for watching. Trade easy with Zilla.